Halo guys, kembali lagi bersama gua Daniel Kancil di YouTube channelnya Lunar dalam acara Sexo Talk. Nah, oke. Kesempatan kali ini gua akan berbagi tips sama teman-teman semua. Jadi episode yang kemarin gua udah sharing tips sama teman-teman tuh slide and slur, gimana mekanisme awalnya dan gimana cara niupnya dari exercise-nya dulu yang pertama. Nah, di kali ini gue akan sharing tips growl. Growl itu apa sih? Nah, growl itu suara serak-serak di saxophone. Jadi di vokal juga ada growl kan yang suaranya kayak serak-serak gitu kan, gitu kan, kayak gahar-gahar gitu kan. Nah, di saxophone itu juga ada kayak gini. Gitu. Teknisnya sih kalau growl itu kayak kalau misalkan di vokal itu kan dia pakai sama-sama pakai teknik ya, saxophone sama vokal itu. Cuman perbedaannya di tekniknya. Kalau vokal mungkin ada teknik sendiri. Nah, kalau di saxophone itu kalau teman-teman udah megang embouchure untuk niup dan teknik slide and slur, nah bisa dikombinasi juga sama growl. Nah, growl itu teknis awalnya adalah ketika kita niup, kita diiringi juga sambil humming. Nah, humming itu harus diselaraskan pada saat kita niup. Nah, jadi kayak gini. Kita niup kan megang mouthpiece-nya gini kan. Niupnya gini kan. Nah, itu kan niup biasa. Nah, kalau growl itu kita sambil humming. Jadi sambil niup sambil ngomong kayak hu 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 gitu. Nah, sambil ngomong sambil niup. Jadi dia akan keluar suara serak-serak gitu. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Nih. Jadi untuk latihan awalnya itu kita humming dulu nih. Hu hu. Nah, kayak gitu. Tapi iringin kita niup dulu. Misalkan kita udah biasa kayak niup nih. Tinggal ditambahin ngomong aja. Humming. Nah, pelan-pelan aja teman-teman latihannya. Jangan terlalu buru-buru untuk dapat tekniknya. Yang penting dasar untuk kita mengeluarkan sumber suara kayak gitu kita tahu dulu. Nah, dan growl itu biasa dipakai misalkan kayak teman-teman mau mainin lagu, bisa juga opsi untuk mencapai klimaks. Misalkan lagi bawain lagu apa, misalkan improve terus teman-teman mau yang ada clean-nya tapi ada juga pengen ada serak-serak bahasanya juga supaya kayak kelihatan kayak vokal kayak gini ya. Nah, itu kan ada serak-seraknya, ada juga clean-nya. Nah, tapi kalau dipakai untuk growl-nya semua juga bisa. Cuman kalau gue pribadi karena gue sih jujur ya, gue tuh jarang pakai growl karena suka terbiasa pakai yang clean. Nah, juga ada beberapa saxophone yang terbiasa untuk pakai growl juga. Nah, dan growl itu biasa dipakai sama pemain saxophone di genre blues. Nah, itu lebih kayak seksi aja sih, kayak alunan nadanya kan udah kayak nah, itu kan lurusnya. Tapi kalau kita pakai growl lebih enak. Nah, itu lebih kelihatan seksi aja dibanding sama kalau kita pakai clean.
Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalau pemain blues kan biasa pakai growl kan, pemain saxophone rata-rata sih kebanyakan pakai growl teknik tersebut. Nah, kalau di improve itu gue biasanya kalau misalkan gue ngambil di nada tinggi, nada-nada tertentu yang bisa gue capai growlnya, itu biasa gue pakai. Nah, kayak misalkan lagu, jangan lagu deh, terkena copyright lagi. Jadi gue bikin melodi. Nah, jadi ntar gue bakal kasih contohnya. Dua-duanya sama-sama klimaks ya. Jadi gue pakai yang clean sama gue pakai yang growlnya, tapi sama-sama untuk menuju klimaks. Nah, ini dalam improve ya. Nah, karena kebetulan gue kalau mainin lagu kena copyright, makanya nanti nontonnya live aja langsung di Lunar. Nanti tungguin aja di Instagramnya promo. Nah, nih ya gue bikin ya. Nih, gue bikin yang clean dulu. Nah, itu clean. Nih, gue bikin yang versi growlnya. Tapi gue akan tentuin di tempat-tempat tertentu supaya growlnya itu tekniknya tersebut nggak terlalu membosankan kayak gini. Nah, itu gue pakai gue kan main dari saxophone, berarti di konser pianonya main di G. Nah, gue pakai di nada altissimonya, nada oktav ketiga. Misalkan ada, ini gue bicara tentang konser ya. Jadi kalau misalkan gue suka kebalik-balik soalnya. Kalau misalkan gue ngomongnya G, kadang pemain saxophone G-nya G yang ini, konser saxophone. Jadi gue udah terbiasa untuk konser piano. Jadi karena udah kebiasaan manggung kali ya, jadi kalau misalkan janjian nama player lain main di mana G, jadi gue udah nempatin konser piano di saxophone. Nah, cuman kan kalau aslinya kan dia if E basic on S gitu. Nah, nanti bisa nonton di basic awalnya gue yang episode pertama tuh gue jelasin tuh. Jadi kalau saxophone main di mana, keyboardnya main di mana. Nah, gitu. Nah, gua tuh ambilnya di sini. Ambil di nada kelimanya dari G konsernya. Kayak gini kan. Nah, pas turun ke bawahnya nggak gua ambil karena pas dia lagi naiknya itu nada tersebut kan udah hampir mencapai klimaks. Nah, jadi gua pakai sedikit growlnya kayak. Nah, terus gue turunin lagi tapi nggak gue pakai growl. Nah, ini gue pakai lagi nih. Nah, pas gue mau mencapai ke puncak ke nada oktav ketiganya, oktav keempatnya. Nah, itu gue ambil suara seretnya kayak gini. Nah, gimana ya? Kayak ada serak-seraknya campur cleannya. Jadi itu yang bikin suara saxophone tersebut kelihatan lebih berwarna aja. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk kalau mainin lagu juga bisa, improve juga bisa. Nah, skema yang tadi gue mainin itu improve kan. Nah, kalau di blues itu kebanyakan hampir rata-rata tuh pas hit tertentu growlnya dipakai kayak gini. Nah, itu kan pas tedededet, ya itu gue buangnya tapi pakai growl gini.
kayak gitu teman-teman untuk growl. Jadi itu salah satu teknik yang biasa gue pakai kalau misalkan gue lagi keinget nih, misalkan oh kayaknya gue pas mau di improve sekian nih, gue pakein growl dikit deh biar agak kelihatan ada warnanya dikit, tone-nya. Nah ya kalau untuk spesifik enak atau enggaknya growlnya itu tergantung kalian menempatkannya kayak gimana. Kalau menurut kalian itu udah pas growlnya, kayak misalkan lagi main nih, gue tuh biasanya mikirin kalau misalkan gue lagi main di nada ini, gue mikirin nada ke depannya, kira-kira gue pakai apa nih. Kalau misalkan gue pakai growl, kalau gue taruh di sini kira-kira enak nggak ya. Nah itu bisa jadi opsi untuk teman-teman semua ketika lagi improve atau lagi menyanyikan lagu, misalkan saxophone sebagai vokalnya. Nah itu bisa dipakai untuk growl. Nah untuk sharing hari ini itu teman-teman, temanya adalah growl. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung dan mau nanya, bang kok gue coba untuk growl, nyoba untuk niup sambil ngomong tuh susah ya. Nah itu sebenarnya memang harus latihan yang rutin dulu. Jadi jangan ambil resiko kalau misalkan belum lancar growlnya, ketika nanti improve atau lagi bermain di genre tertentu misalkan kayak blues, kalau mau pakai teknik growlnya, kalau teman-teman ragu-ragu nggak usah. Jadi kuatin dulu basicnya kayak supaya enak mainnya. Nah kalau gue sih jujur gue tuh jarang banget pakai growlnya. Nah jadi untuk mau nanya lebih lanjut, jadi teman-teman bisa DM ke Instagramnya Lunar, ke YouTube channelnya Lunar, tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe. like, comment, and subscribe. Nah, terus bisa juga tanya ke Instagram pribadi gue, nanti dicantumin namanya. Nah, oke. Untuk itu, untuk materi kali ini sekian dulu teman-teman ya. Nanti gue bakal next mungkin gue akan sharing tips teknik lagi kali, karena kebanyakan saxophone tuh teknik sih. Kalau misalkan nada dan sebagainya rumit juga sih, tapi kebanyakan di teknik karena saxophone tuh kebanyakan mengingat. Kalau gue sih gitu sih kalau menurut gue ya. Nah jadi sampai sini aja kita sharing tipsnya. Jadi gue bakal praktekin sekali lagi untuk agak panjang lagi kali biar lebih enak didengarnya. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di next selanjutnya dalam acara Sexo Talk di YouTube channelnya Lunar.